Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit wa qala aidzan al ummu madrasatil aulad wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ar-rijal qawwamuna 'alan nisa wa qala aidzan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah Suratul Hadim Suratul Karim Nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para sesepuh, para senior kami yang hadir, dan utamanya pengurus Majelis Taklim apa ini? Hijaber Mam Community. Saya diminta untuk bicara tentang judi online. Judol itu nanti akan berkait dengan pinjol, pinjaman online. Pinjaman online juga berpengaruh kepada apa yang disebut dengan rusaknya tatanan keluarga atau yang disebut dengan pajol. Pajol itu patologi sosial yang online, disebabkan oleh online. Saya akan mulai pelan-pelan, tapi tolong diperhatikan baik-baik. Karena secara hukum hanya ada 2 ayat saja yang kaitannya dengan judi dan khamr itu. Larangannya hanya 1 Al-Baqarah 9091 sama Al-Baqarah juga 2015, cuman itu aja. Di luar itu sudah semua orang tahu enggak kalau pinjol itu boleh apa enggak? Judi online itu boleh enggak? Berjudi itu boleh enggak? Nah. Undian itu boleh enggak? Boleh. Nah, tidak semua undian itu judi. Nanti ada beberapa Rasulullah sendiri melakukan undian. Halo? Saya akan mulai dari mana ya supaya ini karena jamnya jam siang. Jam siang ini jam yang sulit untuk memasukkan ilmu. Iya, jam kritis ini. Biasanya kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa jam-jam begini. Begini, karena ini nanti berakhir kepada terjadinya penyakit sosial itu dimulai dari rumah. Maka nanti ending dari kajian kita adalah terjadinya judi online karena tidak paham tentang bagaimana membangun rumah tangga surgawi. Yaitu tidak berfungsinya rumah secara islami. Maka nanti akan kita tutup dengan 9 fungsi rumah. Kalau 9 fungsi rumah orang Islam ini enggak ada, pasti nanti yang terjadi rumah kita tidak mengantarkan ke surga. Saya akan mulai dari pertama, maqasidus syariah atau tujuan diadakannya agama. Halo, ini jam-jam siang ini susah sekali, saya harus gimana caranya ya. Saya tidak boleh duduk, kalau saya duduk nanti saya juga ikut ngantuk ya. Agama ini diturunkan untuk menjaga 5 hal. Ini tolong dicatat baik-baik, 5 hal. Berapa? 5. Pertama adalah al-hafdzu alad din, yaitu menjaga
keyakinan. Ini saya kasih shortcut, Bapak Ibu gak usah hafal Quran, gak usah hafal hadis. Kalau 5 ini terjaga, selamat dalam beragama. 1, jaga keyakinan. Keyakinan itu rusak oleh 5 hal. Ini gimana? Pelan-pelan karena ini masih baru dibikin untuk di slide share kan. Keyakinan itu rusak karena adanya syirik. Syirik itu ada 5. 1, asyirku fidat. Rusaknya orang beragama itu kalau ada Tuhan yang dipersonifikasi atau ada Tuhan selain Tuhan. Dalam bentuk batu, kayu, apapun, patung atau berhala. Termasuk di dalamnya adalah benda-benda apapun. Jadi kalau ada rumah kita masih ada sesuatu yang dituhankan selain Allah dalam bentuk apapun. Karena dulu orang selain Islam itu selalu terjebak kepada pembawa ajarannya. Kenapa orang Kristen disebut dengan Kristian? Karena dia pengikut Kristus. Maka dia menuhankan Yesus Kristus. Padahal Isa itu adalah seorang nabi. Kenapa disebut Leninisme? Karena dia pengikut Lenin. Kenapa disebut sosialisme? Karena pengikut Karl Marx. Maka disebut Marxisme. Kenapa disebut Buddha? Karena dia pengikut Buddhisme, karena pengikut si Buddha Gautama. Kenapa disebut kelompok pencapir? Karena ngikuti Pak Harmoko waktu itu. Ya. Bisa dipahami enggak? Lah Islam jangan sampai terjebak kepada pembawa ajarannya. Maka gambar Rasulullah enggak boleh. Enggak boleh. Karena jadi bahkan sengaja oleh Allah Rasulullah tidak dikasih anak laki-laki. Karena supaya dia ini walaupun makanya ini jadi perdebatan tentang nasab Rasulullah. Ya, secara genealogis memang Rasulullah enggak punya anak laki-laki. Maka kalau itu dilihat Rasulullah bukan kepada Rasulullah tapi hanya sebatas sampai Ali bin Abi Thalib, yaitu keturunan dari Fatimah. Yang sekarang ramai tentang nasab, tahu ya Bu? Antara Alwi karena macam-macam itu. Dah nggak usah ikut-ikutan itu, ya. 1 ramai tentang nasab, 2 tentang Raja Mulyono. Ya ini 2 ini. Yang sekarang ramai keturunan dulu, ya itu. Halo. Jadi rusaknya agama kalau Bapak Ibu masih ada benda-benda yang dituhankan. Maka hari ini juga yang rumahnya masih ada sesuatu yang dikeramatkan, hilangkan. 2, rusaknya agama kalau ada sifat-sifat ketuhanan yang dialamatkan kepada selain Allah. Contoh, ada tempat-tempat keramat. Kalau lewat sini ada terowongan Casablanca, hantu jeruk perut, ada itu rusak, agamanya rusak. Karena tujuan dari agama itu 1 menjaga ini, al-hafdzu ala-din, menjaga agama. Rusaknya kalau ada sifat-sifat bahwa kalau lahir lewat sini harus ngebel 3 kali. Kalau lewat sini harus pakai ini. Di Jawa itu sampai ada kalau ke laut nggak boleh pakai baju hijau. Ya kan, walaupun ada Nyi Roro Kidul, ada Nyi Roro Kidul, Lor Wetan Kulon segala macam, itu rusak agamanya. Kenapa ini harus saya sampaikan Pak, Bu? Karena orang itu semua bisa diampuni kecuali syirik. Sekali saja ibu berbuat syirik, maka berapa hari sholat gak diterima? 40 hari. Ini saya tekankan karena ini masalah serius banget. Mohon maaf Bu. Ini tolong diperhatikan dulu mumpung masih melek. Ya. Karena nggak tahu saya ini serius ini yang di belakang udah Bismika Allahumma ya. Apalagi bapak-bapak duduk nggak rapi itu sini masih di TSM yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Masih hidup Pak? Masih hidup Pak?
Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup enggak? Nabi nerangkan kepada anak angkatnya, ya Zaid, ya Anas, bagaimana kalau kamu punya istri? Dandanannya minor, enggak apa-apa. Punya istri pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot kayak buah pir. Tahu ya, buah pir itu kecil langsung besar-besar melendung. Punya istri yang kalau dandan tuh pakai lipstick itu lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Kamu punya istri kadang-kadang kurang kerjaan, sudah alis dikerok-kerok terus dilukis lagi kayak knalpot racing, masalah. Makanya hebatnya wanita itu, Bu, sehebat apapun laki-laki kalah dengan wanita. Wanita itu alis dikerok terus ditanemin lagi, terus digambarin, dilukis. Ada bapak ngerok kumis terus digambari lagi gitu. Laki-laki, wanita itu enggak, sudah pipi bagus-bagus dikasih solihin, apa, silikon yang nyuntik itu solihin namanya, dokternya itu solihin, bukan solihin. Hidung bagus-bagus dibikin, mancung, mata, bulu mata sudah pas 1,5 cm dikasih 5 cm. Jadi kalau jalan ya kepiting, itu di depan TSM itu kedip gitu aja, kedip itu angkot-angkot tuh minggir semuanya. Anti badai, getar membahana, cetar. Halo, nggak apa-apa, itu istri saya, kata Zaid. Tapi makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuk. Nggak apa-apa, itu istri saya. Kemudian Rasulullah dalam rangka untuk menasihati tentang bahaya syirik ini, bagaimana kamu punya istri, makan kamu kasih, minum kamu kasih, rumah kamu bikinkan, pakaian kamu beliin, tapi kalau tidur dengan orang lain, kalau hamil dengan orang lain, punya anak dengan orang lain, apa kata Zaid? Ya Rasulullah, kurang ajar itu. Saya talak 762 kali. Buat apa saya yang membiayai tapi dia melayani orang lain? Maka dengerin baik-baik. Maka kata Rasulullah, Allah lebih cemburu kepada orang-orang TSM, hijabers yang berbuat syirik daripada kamu kepada istrimu. Maka la tusrik billah, jangan kamu berbuat syirik. Inna syirka ladulmun adim. Syirik itu dosa yang tidak pernah diampuni. Maka ini hati-hati terhadap syirik. 1, syirik di dalam zat. 2, syirik dalam sifat. 3, syirik dalam isti'anah. Ini yang paling banyak. Syirik dalam isti'anah adalah syirik dalam memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi banyak iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Iya karena butuh wa kuburan nasta'in. Wujudnya bentuk pertolongan supaya aman. Kadang-kadang truk dikasih gantungan ini, gantungan itu. Supaya ini termasuk mau jodohkan anak itu pakai siu, pakai horoskop. Ini Capricorn. Capricorn itu adalah kambing, dapatnya Pisces. Pisces itu adalah ikan. Ikan sama kambing nggak cocok. Ketemunya hanya di pelabuhan, nggak cocok. Ini Pisces, ini Libra. Pisces itu ikan, Libra itu, nah ini kelihatan, ini potensi sirik-sirik semuanya ada di situ. Ikan kok sama timbangan, oh cocok, ini bisa anaknya banyak, ikan ditimbang, nggak ada. Bahkan kepada sio, ini sionya kucing sana anjing, anjing sama kucing berantem, oh nggak cocok. Ini anjing sana monyet, anjing sama monyet, topeng monyet. Oh cocok ini semuanya. Semua bentuk-bentuk itu syirik.
Wujudnya termasuk ramalan. Kalau ibu bapak pengen kaya, cukup ketik rek spasi weton kirim ke 8080. Kalau ibu bapak lainnya Selasa Kliwon, maka tidak cocok kerja di. Nah, pengirimnya ada di sini. Masya Allah, luar biasa. Ibu udah ngaji di sini masih kirim ketik rek ketik Kliwon air itu. Dan itu banyak di Jawa. Itu kalau mau nikahkan anak cari hari-hari baik. Ada nggak yang masih begitu? Hari ini nggak cocok, ini nggak cocok. Apa nggak boleh nikahin dengan perhitungan hari, boleh nggak? Boleh kalau itu rasional. Ini nikahnya bulan apa? Oh, Oktober. Oktober itu bulan Ramadan nih, nggak enak itu, jangan. Oh ya pas kalau bisa Ramadan, karena hemat, nggak usah ngunyugi. Luar biasa. Atau ini jangan Desember, kalau Desember nanti banyak hujan segala macam, boleh kalau hitungannya seperti itu. Maka rusaknya agama kalau syirik di dalam mohon pertolongan. Wujudnya bentuk dukun-dukun kepada itu. Oke, saya lanjut dulu supaya selesai. Yang keempat, syirik di dalam ibadah. Wujudnya bid'ah. Kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finar. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat ke dalam neraka. Perhatikan baik-baik. Sholat subuh rakaat, 2 rakaat subuh, ya sudah 2 rakaat. Jangan tambah-tambah sekaligus senam kesegaran jasmani. Rukuknya ke depan, kadang-kadang nyamping, kadang-kadang enggak. Atahiyat begini ya gini aja. Oh, saya PDIP jadi atahiyat segini. Wow. Saya PAN atahiyatnya gini. PKS gini, Masya Allah atahiyat gini. Syirik di dalam ibadah ini termasuk mau menentukan hari lebaran itu harus lihat Quran hadis hilal, bukan telepon Tuhan. Jadi kemana wane itu jamaah di Gunung Kidul. Jadi kalau mau lebarannya kapan, telepon kepada Tuhan. Ya Tuhan, telepon kapan itu semuanya. Itu syirik. Ibadah ini paten karena kita tidak boleh merekayasa. Bu, orang seni aja boleh, tapi tidak boleh dalam ibadah. Di Jawa, seni itu karena sudah mulai ada sekarang itu ibadah tapi pakai iringan seni, nggak boleh. Seni itu ada 3, tolong perhatikan baik-baik. 1, seni hanya untuk dirinya. Itu kayak di Jawa Barat, jaipong. Ini untuk memudahkan pemahaman kita ya. Jaipong tuh yang nari terserah kapan, di mana, bulannya apa, harinya apa, karena hanya untuk dirinya. Ada seni yang untuk orang lain, untuk persembahan, itu di Jawa. Karena untuk raja, maka yang nari dipilih. Yang bening-bening, yang cantik-cantik, yang montok-montok, yang itu harinya ditentukan pas pernikahan, pas itu semuanya perayaan. Ada seni yang untuk Tuhan, itu di Bali. Di Bali itu seni itu untuk Tuhan. Perhatikan. Jadi tari kecak itu harus cak, menurunkan berkah dari atas. Itu keyakinan. Orang menstruasi aja nggak boleh lihat, nggak boleh ikut nari. Dan seni itu nggak boleh nggak boleh direkayasa. Cak terus ganti cak nggak boleh. Nggak boleh. Karena seninya untuk ibadah. Ini tolong perhatikan baik-baik. Iramanya, ini biar ibu pinter gitu loh, Bu. Iramanya kalau di Jawa selalu turun karena menghormati. Tung tak dang dung gung, tung tak dang dung gung. Gerakannya selalu ke bawah. Tung tak dang dung dung. Gak ada tari Jawa karena dia pakai begini. Kalau gini-gini nanti rajanya bau ketek misalnya. Halo,
Udah nggak usah lihat. Ini saya karena siang ini, jadi saya agak berat untuk ini. Ya. Di Jaipong bebas, gerakan apapun silahkan, karena hanya untuk dirinya, bukan untuk Tuhan, bukan untuk persembahan. Maka lihat orang Jaipong, nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh. Kalau di Jawa gitu, lalu dilempar gelas itu kurang ajar. Dia karena untuk persembahan, tari Trimpi beda itu. Ini bu, saya kuliah gini 8 tahun, saya tahu semuanya. Jadi dalam ibadah, karena banyak sekarang sudah mulai ketularan ibadah tapi pakai musik. Bersolawat itu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau solawatan di masjid pakai musik jangan. Jangan. Solawat itu sekedar hanya untuk nada boleh. Karena sekarang sekarang udah diingatkan umroh dan haji itu bukan doa tapi nyanyi. Subhanallah walhamdulillah, dan itu saingan. Kalau kalah kenceng subhanallah alhamdulillah. Merasa grupnya paling ini. Sekarang ini di rumah Tuhan. Ini bukan sedang ini. Mohon maaf, ini bukan kor. Kenapa itu? Kita tidak bisa, Bu. Terus terang, saya tidak setuju hanya kehadiran tokoh agama lain sampai dibikin konser di dalam masjid. Nggak usah. Ini saya sampaikan bukan apa-apa, Ibu. Maka saya senang di sini. Nggak usah disambut dengan rebuana, tari bedoyo, Srimpi dan tari Jaipong. Dia jangan. Supaya kita betul di dalam akidah. Halo? Karena sholat itu nggak boleh diiringi musik. Tung 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 tak dang dung dang 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 tung tak drung 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 dang dung tak gitu. Boleh nggak? Rusaknya agama kalau satu, syirik di dalam zat, di dalam sifat, dalam isti'anah, dalam ibadah. Yang keempat, yang kelima, syirik di dalam hukum, yaitu halal, haram, najis, tidak najis. Mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang najis, mana yang halal, mana syubhat, mana haram. Kalau bapak ibu beragama tapi halal haramnya tidak diperhatikan, agamanya tertolak. Nabi Adam, Bu, Nabi Adam diusir dari surga karena apa, Bu? Karena mencuri? Karena memperkosa? Karena mengambil uang tambang timah 300 triliun 300 triliun yang disandra sama Dewi, yang karena gratifikasi, karena pakai jet pribadi. Karena apa Nabi Adam diusir? Makanan yang diharamkan. Maka makanan berpengaruh. Kata Nabi, bagaimana doamu dikabulkan kalau makanannya haram, pakaiannya najis, perbuatannya maksiat. Kelihatannya makanan itu berpengaruh. Maka nanti perbuatan, bahkan nanti kalau anak-anak ibu dikasih makanan haram dari judi online, hasilnya tidak berkah. Anak sulit dinasihati mungkin karena memang dia hasilnya tidak dizakati. Dikasih makanan yang belum dizakati. Inilah nanti pengaruhnya judi online. Karena setan itu tidak berhenti menggoda sampai akhir hayat. Karena ini mau bicara tentang judi online. Tujuan agama satu, menjaga akidah. Yang kedua, al-hafdzu, atau dibaca di situ. Teh, mana mikrofon? Nomor 2 dibaca. Ya. Menjaga apa? Itu bikin ya sekecil ini, siapa yang bisa membaca? Ya dah, terus ya. Yang kedua menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Terus ya terang. Hif'an nafsi, judi menyebabkan kecanduan yang merusak mental dan psikologi seseorang. Kok judi sih menjaga jiwa? Iya.
Oh iya, menjaga jiwa. Yuk, Ya. menjaga jiwa terus ya. Orang yang kecanduan judi seringkali mengalami stres, depresi, dan gangguan mental lainnya. Ya. Karena tujuan dari orang, mohon maaf, tujuan agama menjaga jiwa. Kalau orang berjudi, jiwanya rusak. Saya sengaja naik turun biar kameramennya bingung. Mas ini pindah-pindah nih. Karena kalau saya duduk, dia langsung on, langsung tinggal tidur. Ini maka sengaja saya maju, dimajukan lagi, saya mundur ya biar sama-sama kerja. Iya, dia sudah pinggir-pinggir sini, saya mundur lagi. Ada kan, jadi kerja lagi. Halo, orang yang bermain judi online selain rusak akidahnya, yang kedua rusak kejiwaannya. Kejiwaan yang rusak nanti satu, dia akan adiktif. Adiktif itu nyandu. Karena nanti pola orang yang judi itu pertama dibikin menang. Termasuk narkoba, pertama gratis. Gratis, diajak teman segala lama-lama kecanduan, dia bayar, nanti bayaran itu habis rumah, habis sawah, habis semua dana. Sampai terjadi pada pinjol. Dan orang kalau udah nyandu, itu apapun dilakukan. Jangankan kok rumah, istri saja dijual untuk judi. Judi itu kalau nanti kamu menang, kamu boleh campur dengan istri saya 3 hari. Sampai seperti itu, karena itu perusakan jiwa. Bu, asas dalam agama, kejiwaan itu, makasih teh, ya, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Teh siapa namanya teh? Mira. Karena wajahnya itu mengingatkan seseorang dalam hidup saya. Tetangga saya. Orangnya ada mati kena gempa kemarin. Mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang melihat saya minum hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Nah, giliran saya yang ngamini cuma 6 orang kan, masalah biasa. Mudah-mudahan yang melihat saya minum hidupnya diberkahi oleh Allah. Nah, gitu amin aja pelit. Bismillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu meskipun air putih tapi rasanya nggak kayak teh. Salam. Serius loh. Betul, ini walaupun air putih tapi rasanya nggak kayak air jeruk loh. Masya Allah biasa. Mudah-mudahan panitia paham maksud saya ya. Ada yang salah dari saya? Loh, saya itu suka bicara yang benar-benar saja, yang serius. Loh, ibu itu walaupun tua tapi nggak kelihatan muda loh, masalah luar biasa. Serius loh. Iya, jangan usah dikomongin, sudah tahu. Sudah beranak, bercucu, ya jelas kalau wajahnya seperti itu kok. Mosok gitu ngaku SMA, ya nggak mungkin. Kalau SMA segitu, terus gurunya seberapa? Lanjut. Setiap amal agama itu akan terjadi karena takwid. Apa itu takwid? Habit. Kebaikan dan keburukan itu tergantung kepada kebiasaan. Maka kebiasaan inilah yang akan dicatat oleh malaikat. Orang dicatat malaikat oleh kebiasaannya. Kalau orang biasa baik, maka dia lepas dari kebaikan sesaat tetap dihitung dalam kebaikan. Contoh, ibu setiap hari Kamis pengajian di sini. Tiap hari Kamis pengajian. Tiba-tiba hari Kamis sakit atau ada tamu, ada satu yang nggak bisa datang, malaikat tetap menulis sama dengan ibu datang karena kebiasaan.
Bapak biasa sholat berjamaah di masjid tiap hari, pokoknya sholat jamaah. Kalau tiba-tiba ada tamu hujan deras atau apa yang nggak bisa datang karena sakit, maka malaikat tetap catat sama dengan tetap dicatat hadir. Karena kebiasaan. Yang jadi masalah kalau bapak kadang datang kadang enggak, itu malaikat bingung. Ini ngaji sekali, begitu dapat door prize, terus nggak ngaji 5 tahun, datang lagi. Ini malaikat bingung, ini nggak jelas itu. Demikian juga orang terjadi kemaksiatan itu bertahap dan habit, takwid, pembiasaan. Yang kedua, kebiasaan itu yang tadinya beban nanti jadi pelepas beban. Contoh, orang kalau nggak biasa sholat, sholat itu beban. Tapi kalau sudah biasa sholat, maka sholat jadi pelepas beban. Betul nggak Bu? Kalau jam gini ibu belum sholat duhur, rasanya gimana? Gelisah karena sudah biasa sholat. Sudah biasa pakai kerudung. Sekarang kalau besok ada pertemuan tapi dress code-nya pink dan nggak boleh pakai kerudung, harus pakai rok mini. Rok mininya 15 cm, kasih belahan 10 cm di depan. Jadi tinggal 5 cm, jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. 3 cm sudah sampai IKN, Masya Allah biasa. Orang nggak biasa pakai kerudung, sekali pakai kerudung melorot terus, betul nggak Bu? Ya ini, ya kan? Itu ya. Tapi kalau udah biasa pakai kerudung, sekali ini saya traktir semua yang di baris depan ini, saya traktir semua di TSM. Tapi pakai bikini dan pakai rok mini. Masa. Dan saya nggak bisa bayangkan bagaimana kalau ibu itu pakai tank top, masalah tuh. Aduh, dah. Susah saya bayangkan aja nggak kuat saya. Terus terang Bu, saya itu kalau ke Hong Kong, ini saya baru pulang dari Jepang kemarin Bu, mohon maaf, di Hong Kong itu anak-anak kita, ya Allah, kalau lihat bule pakai bikini gitu kan, ngelihatnya masih oke-oke Bu. Tapi kalau ada orang, ya Allah, orang Bandung, Soreang kok pakai bikini, aduh, mana yang menarik ya Allah, Bu. Orang itu tergantung kebiasaan, malaikat mencatat kebaikan dengan itu, demikian juga kejahatan. Kejahatan itu ada tahapan. Tidak mungkin orang itu tiba-tiba jadi pembunuh, perampok kalau tidak dibiasakan dari dulu pernah nukar sendal di masjid, naik bus nggak bayar, nggak pernah sholat, dia suka berbohong, omongannya kasar, itu nanti bertahap. Dan lebih parah, kejahatan itu berkait satu dengan yang lain. Orang yang suka mabuk pasti nanti ngomongnya juga kasar, makanannya juga tidak halal, dan suka main wanita, suka menipu, itu berkaitan. Jarang orang itu sholatnya rajin banget, itu rajin banget sholat, tapi kadang memperkosa sekarang. Cuman kejahatan satu, memperkosa. Selain itu nyuri, nggak mau nipu, nggak mau, nggak, karena orang dosa itu berkait. Maka orang yang buka judi online itu nanti juga berkaitan dengan pinjaman online yang riba makanannya itu dan lepas dari ibadah. Maka orang berjudi nggak pernah berdoa sebelum judi. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu judi online ya Allah. Bareng-bareng judi online. Baik Dek, sebelum judi kita mulai Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Judi selalu. Karena itu menjadi sifat. Untuk itu saya kembalikan, judi itu berkaitan dengan kejiwaan. Ketiga, baca.
3. Menjaga akal, hif'al akil. Judi mengganggu akal sehat seseorang. Orang yang berjudi seringkali tidak mampu membuat keputusan yang rasional dan logis karena terdorong oleh keinginan untuk menang dan mendapatkan uang dengan cara instan. Orang yang berjudi itu akalnya dikalahkan oleh nafsunya. Orang yang berjudi itu akalnya kalah dengan nafsu. Maka merusak akal. Padahal tujuan agama adalah menjaga akal. Maka nggak boleh mabuk, karena dengan mabuk akalnya hilang. Nggak usah lihat Quran hadis, mabuk boleh nggak? Pasti nggak boleh. Narkoba boleh nggak? Pasti nggak boleh, karena merusak akal. Dan orang yang berjudi hilang akalnya. Saya tanya, orang judi itu yang menang dengan yang kalah banyak mana? Sudah tahu nggak akalnya? Tapi nafsunya tetap ada. Karena manusia itu akan sesat kalau sudah menggantungkan akal, menggantungkan nafsu. Sekarang dibaca surat Ad-Jathiyah ayat 23. Jathiyah ayat 23, ayo nyari. Ad-Jathiyah ayat 23. Hati-hati orang itu sesat padahal pinter. Pinter tapi sesat karena nafsunya. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. 23 Ad-Jathiyah. Al-Jasiyah ayat 23. Ayo dibaca. Siapa yang sudah temu? Ya, dibaca. Ayo dibaca teh. Ya. Ayo, maka ini pakai ini udah yang udah ketemu. Ya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan. Al-Jasiyah ayat 23 loh. Itu surat apa? Jasiyah. Surat ke-45 Al-Jasiyah ayat 2. Itu kalau Quran di seluruh dunia itu sama. Kalau beda pasti itu keliru. Saya hafal Quran, mohon maaf. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Orang yang memperturutkan hawa nafsu, dengerin baik-baik, dengerin baik-baik. Orang yang memperhatikan, orang yang menurutkan hawa nafsu, kamu lihat orang yang menurutkan hawa nafsunya, terus? Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan mereka sesat berdasarkan ilmunya. Maka ada enggak orang yang berpendidikan tapi sesat, ada enggak? Koruptor-koruptor itu orang pinter apa orang bodoh? Pemerkosa itu dia tahu nggak kalau itu istrinya atau pembantunya? Tahu nggak? Seakal, jadi akalnya orang pinter apa orang bodoh? Koruptor akalnya itu pinter apa bodoh? Dia sarjana apa SLB? Gitu aja. Tapi kenapa dia melanggar? Karena nafsu. Bu, pelacur itu tahu nggak kalau dia salah? Jadi pengetahuannya ada nggak? Mohon maaf Bu, kira-kira tahu nggak kalau itu salah? Maka tidak ada pelacur yang ingin anaknya jadi pelacur. Nggak ada pelacur kok cepat besar nak dengan mama sudah oversize, sudah jarang laku. Dulu bapak-bapak sering kesini, sudah ada pengajian di TSM, nggak pernah kesini lagi. Jadi tahu tidak cukup. Ada orang sesat berdasarkan ilmunya. Karena kita uji aja semuanya, turunkan semuanya, itu semuanya tak lepaskan. Kalau saya bilang satu tangan kanan gini, ayo semuanya. Satu tangan kanannya gini, satu tangan kanan gini, satu tangan kanan gini. Dua tangan kirinya dinaikkan, tangan kiri dinaikkan, ditusukkan ke kiri, tusukkan ke kiri. Ke kiri tangannya teman. Kamu tahu? Nah, ibu lama nggak ditusuk apa gimana? Tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Ibu tahu kanan apa kiri? Gitu kok ngaku masih muda, sudah pikun nggak tahu kanan kiri. Satu tangan kanan gini, satu tangan kanan, dua tangan kiri ditusukkan ke kiri, tusukkan ke temannya. Jangan nusuk sendiri, tusukkan Bu, tusukkan. Nah, gitu loh. Susah banget ngajari orang bodoh-bodoh. Kalau saya bilang tiga, tangan kanan nangkap, tangan kiri menghindar.
kayak cing ciripit. Siapa yang bisa mengendalikan nafsunya, nanti orang yang hebat bisa nangkap sekaligus bisa menghindar. Yang nggak beres, nangkap nggak bisa, menghindar juga nggak bisa. Kalau ibu-ibu perhatian ke kanan, maka bisa nangkap, tapi nggak bisa menghindar. Kalau perhatian ke kiri, bisa menghindar, tapi nggak bisa maka tolong fokus semuanya. 1, 2. Nafsunya nggak dikendalikan. Kalau saya bilang 3, tangan kanan nangkap, tangan kiri menghindar. Oke, sekarang 1, 2, ditahan 2, ditahan 2, ditahan 2, 1, 2, 2. Tadi perjanjiannya nangkapnya kalau saya bilang berapa? Saya tadi bilang berapa? 2 dengan 3 beda enggak? Karena ibu sudah nafsu. Jadi kalau ditanya tentang pinjol, orang yang main judi itu tahu enggak kalau dia salah? Bu, gosip itu baik apa jelek? Gosip itu baik apa jelek? Tapi ada enggak ibu-ibu yang suka gosip? Karena nafsu. 1, 2. 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 3. Ya Allah, ibu itu senang banget bisa menghindar, tapi juga gak bisa nangkap, sama aja. Ya ini karena siang, ya biar gak ngantuk. Sekarang biar otak kanan dan kiri seimbang. Sekarang kalau saya bilang 1, tangan kiri, ganti ya. 1, tangan kiri. 1, tangan kiri, Bu. Ibu nggak tahu kiri sama kanan. Tangan kiri mana? Nah, aduh, kayak gitu kok nggak ngaku. 1, 2, tusuk. Tangan 2 tusuk. Ibu tahu kanan apa kiri, Bu? Ini kok nggak tahu kanan kiri? 1 tangan. Nah, itu bingung semuanya, gini semuanya. 1, 2. Kata kuncinya saya ganti dengan kucing. Kalau mendengar kata kucing, tangan kiri nangkap, tangan kanan menghindar. 1, 2. Di dunia ini Tuhan menciptakan banyak makhluk. Ada makhluk bernama binatang. Binatang ini berkaki 4. Matanya sangat tajam, bulunya sangat halus, dimusuhi oleh anjing. Binatang ini dikoleksi banyak orang, kita jumpai di pinggir-pinggir jalan. Binatang ini dijual belikan walaupun sering dihadiahkan. Binatang dikoleksi banyak orang. Binatang ini bernama kuda. Kata kuncinya apa? Saya tadi bilang apa? Kuda sama kucing beda enggak? Kenapa semua orang bergerak? Karena pinjol itu karena nafsu. 1, 2.
Udah pengajian gini-gini aja pokoknya ya. Selain kuda, ada juga binatang yang lebih kecil dari kuda, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu terbang karena dikejar oleh kumbang. Kumbang lari karena di belakangnya ada kutu. Kutu kadang-kadang takut juga dengan kuman. Kuman bisa nempel di kuda. Kuman bisa nempel di kura-kura. Kuman bisa juga nempel di kupu-kupu. Tapi bisa juga kuman nempel di kucing. Siapa yang bisa nangkap sekaligus bisa menghindar, tunjuk jari. Nah, kalau berjajar kok dua-duanya tunjuk jari, salah satu pasti bohong. Wong menipu kok bodoh. Wong bisa nangkap bisa menghindar kok berjajar dua-duanya tunjuk jari, nggak mungkin. Jadi persoalan nafsu kadang mengalahkan pikiran. Ibu secara pikiran tadi nangkapnya kalau hitungan berapa? 3. Atau mendengar kataku tapi saya bilang kuda semuanya gerak sampai puas banget. Wah, bisa menghindar, nggak bisa nangkap, sama aja mana. Masih lebih bagus sebelahnya. Itu menghindar nggak bisa, nangkap juga nggak bisa. Jadi cuma gini aja mana. Persoalan beragama itu bukan masalah pinter saja, tetapi pengendalian nafsu, dan judi itu merusak kejiwaan. Yang keempat, tujuan dari agama. 4. Menjaga keturunan. Hif'an-nas. Judi merusak hubungan keluarga. Banyak keluarga yang hancur karena salah satu anggotanya kecanduan judi, yang mengakibatkan ketidakstabilan emosional dan finansial dalam rumah tangga. Ya, banyak rumah tangga berantakan karena judi online. Bu, adakah perceraian karena judi? Adakah KDRT karena judi? Adakah perselingkuhan karena judi? Maka judi sudah merusak tujuan beragama. Bu, agama itu menjaga keturunan, maka orang tidak boleh memperkosa karena itu merusak keturunan. Maka boleh poligami tapi nggak boleh poliandri. Karena untuk jaga keturunan. Karena kalau poligami jelas bapaknya siapa. Tapi kalau poliandri susah. Ibu suaminya 2. Satu dari Afrika, satu dari Cina. Anaknya zebra, Masya Allah biasa. Karena tujuan dari agama adalah menjaga keturunan. Dan ternyata keturunan bisa rusak, kekerabatan rusak, hubungan orang tua, hubungan anak, hubungan suami istri rusak karena judi. Maka kenapa judi online dilarang? Yang kelima, terakhir, Kelima, menjaga harta. Hif'al mal. Judi adalah bentuk eksploitasi dan perampasan harta orang lain. Islam sangat menghargai kepemilikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan adil. Judi merusak prinsip ini dengan cara mendapatkan harta secara tidak adil dan merugikan orang lain. Judi ini tidak fair karena dalam Islam masalah harta ini betul-betul satu, nggak boleh riba. 2, harus secara adil. Aneh orang judi itu pasti tidak ada keadilan karena modalnya sekian, dapatnya sekian dan merugikan banyak orang. Maka itu merusak tentang 5 maqasidus syariah, tujuan diturunkannya agama. Karena di dalam Islam beda dengan kapitalis, Bu. Kalau kapitalis, harta itu seluruhnya milik pribadi, kalau Islam enggak. Islam itu asas kemanfaatan. Misalnya, ibu punya mobil sendiri,
Saya nggak seneng, saya bakar, boleh nggak? Boleh dalam kapitalis, dalam Islam nggak boleh. Kalau ibu nggak suka, maka berikan orang lain yang bisa memanfaatkan. Baju-baju sendiri saya nggak suka, maka saya gunting-gunting, saya sobek-sobek, boleh nggak? Kalau dalam kapitalis boleh. Makanya di kapitalis ada seorang anak mempolisikan ibunya karena ibunya masuk kamar nggak izin. Boleh, dan itu diadili. Karena ibu melanggar hak. Maka nanti di kapitalis ada suami diadukan istri karena memperkosa istrinya. Bagaimana itu? Seorang suami kok diadukan karena memperkosa istri. Nah, ini kurang ajar kan? Walaupun sebetulnya juga tidak boleh, cari paksaan juga nggak boleh. Tetapi maksudnya bagaimana hubungan suami istri kok ada pemerkosaan itu? Nah, ini sudah nggak beres. Inilah maka 5 hal itu terusak dalam judi online. Judi online ini, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, sekarang dibaca ayatnya dulu. Al-Maidah 90:91. Karena di situ ada kalimat taukid untuk penekanan. Yang kedua, ya dibaca, itu gerak setan. Al-Maidah 90:91. Ya. Di situ belum ada Pak Teh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Ya. Ayat ini bicara tentang 4 poin. Poin pertama ada taukid penekanan innama. Kata innama itu menunjukkan taukid atau penekanan. Ketahuilah, tolong dicatat baik-baik bahwa judi itu 2 haram. Karena ini bahasnya judi, termasuk di dalamnya khomer. Kenapa khomer dengan judi itu disandingkan? Karena orang peminum khomer itu juga biasanya terlibat dalam perjudian. Mengundi nasib karena dalam perjudian itu ada undian. Maka ini digabungkan penyakitnya itu. 3, ini menunjukkan perbuatan setan. Dan namanya setan itu selalu membelokkan dari kebaikan. Baik itu meringankan, ini dosanya sedikit, nanti dipakai sujud juga sudah hilang. Atau memberatkan. Memberatkan itu apa? Kalau namanya puasa itu berat, kalau kurban itu berat. Nyatanya bu, kalau mau kurban itu selalu berpikir kambing itu mahal, betul nggak? Tapi kalau ada motor baru keluar itu murah. Nyatanya ada nggak yang punya motor tapi nggak kurban? Motor baru itu kalau untuk kurban cukup nggak? Kalau musim haji itu mahal, tapi mobil murah. Adakah yang hadir di sini punya mobil tapi belum haji? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Saya tahu persis orangnya. Iya, kerudungnya pink, ya, sama abu-abu, sama putih, sama hitam, sama merah. Padahal mobil itu sama dengan bu. Sama dengan kita ini, kalau ada infak zakat merasa itu berat. Tapi kalau sesuatu untuk zakat mal dengan zakat mal lebih banyak mana? Kita kalau ke sebelah sana uang itu yang beredar jarang, 5 ribuan 2 ribuan itu nggak ada. Di kasir kok ada 2 ribuan nggak ada. Tapi kalau di sini keluar uang 100 ribu sama 5 ribu
Ada kota infak yang dimasukkan kota infak yang 100.000 apa yang 5.000? Ternyata 5.000-nya ada dua, satu bagus, satu lecek. Yang dimasukkan yang jelek apa yang bagus? Nah, bagus apa di sini aja. Lihat kota-kota infak isinya, masya Allah. Bu, surga itu yang 5.000-an udah tutup, udah nggak ada. 100.000-an aja besok sudah di pinggir-pinggir, udah nggak ini semuanya. Inilah maka itu kerja setan. Maka judi itu adalah bagian dari pengaruh setan. Dampaknya apa? Ini semuanya bermula dari rumah yang tidak berfungsi secara islami. Maka ini saya langsung cut untuk mengatasinya. Supaya tidak terlibat judi online. Karena nanti dampaknya psikologis, ekonomi, keamanan, segala macam itu oleh judi online. Bu, saya tahu kenapa suruh bahas judi online. Judi online itu, Bu, omsetnya melebihi APBN. Jadi seandainya judi online itu dikumpulkan, IKN nggak usah cari investor, sudah jadi dari judi online. Bu, untuk itu, untuk menanggulangi, rumah orang Islam harus punya 9 fungsi. 1, supaya tidak terlibat judi online, rumah kita harus jadi al-mushola. Yaitu rumah harus jadi tempat ibadah. Orang-orang yang judi online pasti rumahnya tidak untuk ibadah. Dimulai dari ada bacaan Quran di rumah. Dimulai di rumah harus ada negakkan alat sholat, tempat sholat. Di rumah harus ada sholat-sholat sunnah tahajud. Karena itu membuat baiti jannati, rumah yang mensurgakan. Bu, saya tanya, rumah Rasulullah itu ada nggak kulkasnya? Kulkasnya berapa pintu? Di rumah Rasulullah ada enggak AC-nya? Di rumah Rasulullah itu ada enggak tanaman janda bolong? Di rumah Rasulullah ada enggak sepeda lipat Brompton? Di rumah Rasulullah ada enggak kolam renangnya? Tapi mensurgakan. Karena dipakai untuk mushola, untuk ibadah. Maka rumah terangilah dengan bacaan Quran. Rumah, masuk rumah, assalamualaikum. Kenapa? Karena supaya rumah jadi musola. 2, rumah harus jadi al-madrasah. Rumah adalah tempat sekolah. Sekolah bagi anak, ibu, dan suami. Maka ibu adalah sekolah bagi anak. Maka ibu harus pinter. Kalau ibunya tolalit, ibunya lolak-lolok, O2N, O-on, bagaimana dengan anaknya? Ibu nggak bisa bedakan antara kucing sama kuda, nggak bisa berhitung 2 sama 3, bagaimana anak-anaknya? Maka madrasah yang dimaksud ada 2, madrasah agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Karena agama itu harus sinkronis dengan budaya. Budaya harus diatur agama supaya tidak tersesat. Di Arab, budaya orang menghormati orang itu pegang jenggot, Pak. Jadi kalau di Arab ada orang tua dipegang jenggotnya, ya Syekh, kif halak, itu menghormati. Tapi itu budaya di Arab, jangan dipakai di Bandung. Di Bandung ketemu, Pak gimana kabar? Damang Pak. Kurang ajar. Di Sumatera Barat kalau dinasihati anak harus ngelihat bapaknya. Dinasihati nunduk, lihat wajah bapak supaya dia fokus. Di Jogja, di Solo, di Semarang dinasihati nunduk. Kalau dinasihati lihat baca, oh tak colok matamu, ayo berani. Kenapa? Karena budaya.
di Kulon Progo, di pedesaan, kalau ngasih air minum teh itu separuh gelas. Kenapa? Karena biar habis, satu. Kedua, biar awet panas. Nanti kalau udah habis, terus disediakan untuk dituang lagi. Tapi jangan dilakukan di Bandung. Ada tamu banyak dikasih separuhan gelas, itu pelit, koret. Itu budaya. Maka rumah harus jadi musola, 2 jadi matras, 3 rumah harus jadi maskanah, tempat untuk sakinah. Pastikan anak, bapak, ibu, suami, istri itu sakinah, kerasan, aman, nyaman di rumah. Sakinah itu artinya ada 5, tapi saya bahas 1 dulu. Sakinah artinya aman, tentram, nyaman. Maka kalau bapak betah di rumah, itu sakinah. Anak-anak yang ikut geng motor karena rumahnya tidak sakinah, karena dia tidak kerasan di rumah. Maka kalau bisa rumah itu partisipatif. Rumah itu ada gardening, ya berkebun, beternak, bikin ini, bikin itu, supaya semuanya partisipatif. Anak dikasih suruh disuruh bersihin ini, suruh melukis ini, biarkan rumah itu dia nyaman di rumah. Karena sakinah, kalau ada suami yang sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Dia kerasan aman. Kalau dari kantor kau pengen segera pulang, homesick, itu namanya sakinah di rumahnya. Tapi kantor pulang jam 4 sampai rumah jam 12 malam, jelas itu tanda suami yang tidak sakinah di rumahnya. Maka kopi paling enak, kopi bikinan istri sendiri, bukan istri orang. Nggak bisa masak, go food. Sebelum suami datang udah siap, tinggal. Kenapa? Karena kadang-kadang banyak suami yang merasakan sakinah di luar rumah daripada di rumah. Di rumah jadi sumpek suntuk, karena ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Maka hati-hati kalau punya suami suka golep. Kala di lapangan golep itu rumputnya hijau-hijau. Saya beberapa kali diajak ke lapangan golep, Bu, Masya Allah, ternyata memang rumputnya hijau-hijau sekali. Lihat kedi-kedi itu, ya Allah, beda dengan di Masjid Taklim ini, Masya Allah, jauh banget. Kedi-kedi itu good looking, kutilang, kurus, tinggi langsing, luar biasa. Enak banget dipandang. Sementara ibu-ibu yang di rumah, ya Allah, kayak sana kayak biola, di rumah kayak gentong. Kayak buah pir, tahu nggak buah pir? Buah pir itu kecil, terus tahu-tahu pelendung itu. Dibelikan kalung langsung hilang. Kalung mana yang diberikan? Ini saya pakai, kejepit leher, Masya Allah. Karena kepala langsung perut gitu aja. Maka Masya Allah, di luar sana baunya Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Dolce Vita. Masuk rumah baunya balsem, PPO, Remason, minyak gosok, minyak telon. Kerudungnya cantik-cantik, kebuka sedikit aja putih, luar biasa putih, dikira glowing, ternyata koyok salon pas tuh, Masya Allah. Membuat rumah tidak sakinah. Rumah yang sakinah ada 3 yang dimuliakan. Perhatikan, ulama nasihati untuk rumah tangga yang sakinah, muliakan 3 hal. 1, muliakan matanya. Muliakan mata apa? Suami itu senang kalau melihat istri. Istri itu senang, indah dipandang kalau dilihat suami, bukan suaminya orang. Anak menyenangkan dipandang, anak lihat bapak ibunya juga menyenangkan. Karena banyak suami-suami yang lebih pinter
menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul, berarti suamimu sendiri. Berapa banyak suami kalau dengan istri orang bisa ngobrol 3 jam, chatting nggak habis-habis. Tapi dengan istrinya asal jawab, dari mana? Dari belakang, mau kemana? Mau ke depan? Sudah makan? Sudah, nggak makan mati. Ada nggak suami seperti itu? Nah, berarti ya suamimu sendiri itu kau tahu. Dan berapa banyak istri-istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Jujur, ibu kalau mau kondangan, mau resepsi, luar biasa, dandannya luar biasa. Lebih khusyuk di dalam berias, apa lebih khusyuk waktu sholat berias. Orang berias itu, waduh, mau garis saja, mau lipstick, semuanya diulang-ulang. Begitu sholat, tentul, gadek, flash. Kerudung aja ya Allah, saya sering sampaikan ya Allah Bu, ciputnya itu 12 meter putar sana putar sana. Bahkan sekarang tren Pak, ibu-ibu kalau mau kondangan, kerudungnya ini ciputnya miring separuh, jadi kena mata satu buajak loh. Betul kan Pak? Giliran suami datang, ya Allah Bu, sudah baunya balsem, itu daster seminggu digantung, dipakai, gantung, pakai. Iya, daster satu penitinya 8, masalah biasa. Maka ciptakan sakinah di rumah. Kalau sakinah di rumah, maka pinjol nanti otomatis hilang. Di tempat ibadah, tempat untuk madrasah, tempat untuk sakinah. Yang keempat, rumah harus jadi al-junnah. Apa itu al-junnah? Tempat untuk benteng kemaksiatan. Rumah harus bebas dari semua kemaksiatan. Di rumah tidak ada gosip, termasuk acara gosip. Lambe turah. Jangan sampai mau gosip nunggu bapak, nanti gosip bareng sama bapak, sama anak, kusuk, ada imamnya, ada makmumnya. Rumah harus bebas dari minuman keras. Rumah harus bebas dari pornografi, porno aksi. Al-junnah. Jangan sampai anak mau mabuk, nanti nunggu ayah. Ayah biasanya kalau Sabtu ini bawa minuman keras. Ya, mau gosip, nanti tanya mama. Mama nanti kan tahu. Itu. Ini antara, Masya Allah, dia tahu persis. Ya, salah. Maka rumah harus bebas dari itu. Berikutnya, rumah harus jadi mahya sunnah. Apa itu mahya sunnah? Tempat menjalankan sunnah-sunnah kenabian. Rumah itu makannya sesuai dengan Rasulullah. Ada 30 cara makan Rasulullah. Makan dengan tangan kanan. Makan dengan doa. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Kalau suaminya datang dari kejauhan kelihatan, doanya summum bukmun. Kalau mau pengajian, cari sandaran, terus bismika Allahumma. Makanya di TSM ini cat yang paling rusak duluan itu tiang-tiang itu. Ngecap punggung para masalah biasa. Makan cara Islam, tidur cara Islam. Tidur saja, kalau tidak pakai sunnah, ada orang ke Singapura ketemu saya di pesawat. Habis 150 juta karena tidurnya tidak sunnah Rasul. Rasulullah itu kalau mau tidur, itu tempat untuk spraynya itu
dikibaskan 3 kali. 1, 2, 3. Kalau bisa diangkat, suruh ngibaskan. Gara-gara gak ngibaskan itu, ada orang bangun tidur, tahu-tahu berdarah. Ternyata ada paku atau ada benda tajam yang ada di saat itu atau jarum, padahal dia kena penyakit diabetes meletus, kena gula, sehingga dia harus dipotong kakinya ke Singapura 150 juta hanya karena tidurnya tidak pakai sunnah Rasul. Kencing ada 28 aturan, semuanya pakai sunnah Rasul. Kencing dari mulai istinja, istibrok, masuknya pakai doa, keluarnya pakai doa, masuk kaki, keluar kaki, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh di ruangan terbuka, kalau ruangan terbuka, tidak boleh di lubang binatang, tidak boleh di air mengenang, segala macam itu aturannya. Tidak boleh terlalu lama, tidak boleh nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Tahu sejarahnya kenapa banyak orang nyanyi di kamar mandi? Dulu ada ibu-ibu punya anak, setiap diajak pergi selalu bu, bu, pipis. Akhirnya nggak enak diajak gini, anaknya bu pipis, besok kalau pipis jangan bilang pipis, enak-enak mah bu nyanyi, mah nyanyi, bagus kan bu? Ya, bagus semuanya, asal bu, mah nyanyi. Udah langsung diantar ke kamar mandi. Tiba-tiba pas lebaran tidur di tempat neneknya. Biasa kan nenek pengen tidurnya sama cucu. Tengah malam tuh nek nyanyi. Malam-malam kok nyanyi, ganggu tetangga. Oh pengen nyanyi, nangis ya. Itu ya sudah boleh nyanyi dekat kupingnya nenek sini. Masa luar biasa. Basah semuanya nyanyi, maka jangan suka ngubah-ngubah. Itu karangan saya sendiri, gak usah semuanya. Makanya sampai hari ini banyak kan di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Masya Allah. Di kamar mandi cek kereta, Masya Allah malam ya. Halo. Jadi sunnah. Bahkan Pak tidak boleh membuka aurat sebelum dekat dengan tempat kencing. Itu namanya sunnah. Rumahnya besar, toiletnya di pojok, buka auratnya di sini. Terus jalan klonteng. Lato-lato, tek. Ya Allah bu, ibu kok tertawanya sampai bayangin siapa yang sampai rumah harus sebagai tempat mandi. Berikutnya rumah harus jadi al-maskur, tempat mensyukuri nikmat. Ibu saya tanya, makan seenak apapun kalau sendirian dengan makan bersama anak, istri, suami lebih enak mana? Bareng-bareng enak. Ibu punya makanan enak. Kadang-kadang betapa al-maskur ini tidak dimakan semuanya untuk oleh-oleh. Untuk siapa? Anak. Karena tempat untuk mensyukuri nikmat itu kalau ada anak yang dibahagiakan. Ibu makan hanya pakai, mohon maaf bu, hanya pakai sambal teri itu. Tapi sendirian. Dibanding dengan ibu makan sate tapi sama keluarga. Lebih enak mana? Enak sama keluarga. Betul nggak bu? Meskipun pakai sate, tapi kalau sama keluarga lebih enak daripada makan pakai sambal teri sendiri. Karena rumah tempat untuk al-maskur. Semua nikmat itu disyukuri, dinikmati. Punya mobil dinikmati keluarga, disyukuri. Punya Alphard juga disyukuri karena ada lagunya bu. Syukuri Alphard yang ada, hidup adalah kita jalani, kita lakukan
Masya Allah, ibu itu kalau nyanyi lagunya Masya Allah luar biasa. Lancar-lancar Masya Allah. Kalau ayat nggak ada yang nyambung. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa, nggak ada yang nyambung ya Allah. Summa yumitukum summa hanya 6 orang yang hafal qul huwallahu. Masya Allah luar biasa. Idza jaa nasrullahi, Masya Allah luar biasa, luar biasa. Bismika Allahumma ahya, Masya Allah, juga jago tidur semuanya. Berikutnya, rumah harus jadi al-marham, yaitu tempat untuk mencurahkan kasih sayang. Ibu lihat suami orang, lihat anak orang, kasihan. Tapi kasihan nolongnya paling 1.000, 2.000, 100.000, maksimal 1 juta. Tapi kalau suami sendiri sakit, 100 miliar pun, 100 juta pun akan dibayar. Kenapa? Karena di situ. Ibu lihat anak kecil di pinggir jalan, kasihan. Ngasih uang kira-kira 100.000, 50.000, 5.000 atau 2.000. 5.000. Tapi kalau anak sendiri yang sakit, 50 juta dibayar enggak? Tapi kalau anak di pinggir jalan sakit 50 juta mau bayar kita? Enggak. Karena itu tempat untuk kasih sayang. Tempat al-maskur. Sudah kurang berapa? Kurang 2. Rumah harus jadi al-maulud, yaitu tempat untuk tumbuh kembangnya 3 rongga. Rongga perut, rongga kepala, rongga dada. Rongga perut ya sandang, pangan, papan. Tempat untuk rongga kepala keilmuan, rongga dada membina keimanan dan ketakwaan. Udah berapa? 8. Satu lagi, rumah harus jadi al-markas, tempat untuk mencetak ahli-ahli agama. Di rumah kita keluar anak kita ada yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Anak-anak kita yang paham tentang dai-dai, maka dari rumah-rumah kita akan keluar anak-anak yang hafalnya 10 juz, 5 juz, 3 juz, anak-anak kita. Kalau sudah terlanjur bapak ibunya itu enggak ada hafalan Quran, minimal anaknya. Dan alhamdulillah sekarang perkembangannya baik. Anaknya kadang-kadang sudah hafal 5 juz, sementara ibunya berapa juz, Bu? 3. Juz apa aja, Bu? Juz melon. Rumah ada itu. Dah, itulah untuk pembentengan judi online. Sementara itu, selebihnya sudah saya kasihkan materinya, nanti ditata ulang, disebarkan, bayar. Ya, bayar supaya untuk kas, untuk ini. Jangan ilmu itu pokoknya setiap datang minimal 20.000, 50.000, 20.000 untuk brosur. Ya, sudah sampai sini. Mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada, udah cukup. Saya capek saya, Masya Allah biasa. Saya ini 3 hari itu sehari 3-4 tempat terus urut. Ini tadi dari Tanjung Sari, Bu. Ya, Tanjung Sari. Saya baru makan sholat udah ditelepon. Nanti jangan telat, sudah sampai sini. Ini selesai saya langsung harus meninggal. Dunia gimana? Meninggalkan. Saya naik kereta ke Jogja, sampai di Jogja besok pagi, maka siangnya saya harus berangkat ke Kalimantan. Itu saya ya. Bukan IKN, bukan. Udah cukup. Baik Ustadz, iya. Ya. Jadi kalau tidak usah ada pertanyaan, Ustadz, ya langsung ditutup dengan doa saja. Baik, doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, isi hati kita masing-masing. Apa yang paling penting, kita tidak usah nyalahkan siapapun. Mau ada orang jualan babi, mau ada orang judi online, mau jadi pinjaman online, tapi dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Setuju? Jadikan rumah-rumah kita adalah benteng-benteng kemaksiatan.
Jadikan rumah kita itu produsen ulama. Keluar dari kita itu dai-dai, orang yang penyebar agama dari rumah kita. Maka mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita bisa kumpul keluarga di dunia dan bisa reuni di surga. Hadirkan orang tua kita, bayangkan wajahnya, sebut namanya. Nanti kalau pengen lebih mantap lagi, silahkan nanti kita perdetail di Tanah Suci. Saya bulan Februari akan bawa jamaah khalifah. Nanti ada Teh Nisa di belakang yang mau umroh bersama saya. Tiap bulan ada di khalifah, tapi yang saya nanti Februari saya akan ada umroh. Saya harapkan ada umroh keluarga sakinah dan parenting. Karena setiap ini bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi suami, menjadi istri yang baik. Jadi nanti dua tema ini kita usung di Mekah Madinah supaya nanti pulang semua keluarga jadi ini. Dari lewat khalifah, nanti brosurnya ada Chandra di belakang sama teknisan. Baik. Sebut nama orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun masih hidup. Kita baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik, terutama pada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya di surganya Allah. Ala hadiniyah wa likulli niyati surga khurhu wa ridhoi ta'ala wa syafati rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jawatika ba'dimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana syarra wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubat qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.